Hello everyone, good morning. Let me introduce myself. My name is Asifaulia from Class Management 24CX. Today I would like to present about leadership theory and basic perspective of leadership. Leadership is an important part in every organization. Without leadership, teams cannot work efficiently and goods cannot be achieved properly. Therefore, understanding leadership theory is very important, especially for students who will become future leaders. Pada pertemuan 3 dan 4, kita membahas mengenai leadership theory. Leadership theory menjelaskan bagaimana seorang pemimpin mampu mempengaruhi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Leadership is not only about giving order, but also about influencing, motivation, and guiding team members. Seorang pemimpin harus mampu membangun komunikasi yang baik dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Ada beberapa teori kepemimpinan yang penting untuk dipahami, yaitu trait theory, behavioral theory, contingency theory, and transformational leadership. Teori pertama adalah trait theory. Trait theory menjelaskan bahwa seorang pemimpin memiliki karakteristik tertentu yang membedakan mereka dari orang lain. Beberapa karakteristik pemimpin yang baik antara lain self-confidence, communication skill, responsibility, visionary thinking, decision-making ability. These traits help leader influence their team effectively. Misalnya, seorang pemimpin yang memiliki komunikasi yang baik akan lebih mudah menyampaikan instruksi kepada tim. Selain itu, pemimpin yang memiliki visi yang jelas dapat membantu tim memahami tujuan organisasi. Pemimpin juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi agar dapat dipercaya oleh anggota tim. Of example, in a company, a leader with strong confidence and communication skill and motivate employees to achieve company's target. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik pemimpin sangat mempengaruhi kinerja tim. Selanjutnya ada behavioral theory. Behavioral theory berfokus pada bagaimana perilaku pemimpin dalam memimpin timnya. There are two main leadership behavioral, text-oriented behavioral and relationship-oriented behavioral. Text-oriented behavioral focus on achieving target and complete tasks efficiently. Pemimpin yang berorientasi pada tugas biasanya memberikan arahan yang jelas, menetapkan target, dan mengawasi pekerjaan tim. Relationship-oriented leader focus on team satisfaction and communication. Pemimpin yang berorientasi pada hubungan biasanya membangun komunikasi yang baik dan memberikan motivasi kepada anggota tim. Pemimpin yang efektif hanya mampu menyeimbangkan kedua perilaku tersebut, because leadership requires both productivity and teamwork. Jika pemimpin hanya fokus pada tugas, anggota tim bisa merasa tertekan, namun jika pemimpin hanya fokus pada hubungan, maka target organisasi mungkin tidak tercapai. Selanjutnya ada contingency theory. Contingency theory menjelaskan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling benar. Leadership effectiveness depend on situation, team condition, and organizational environment. Artinya, pemimpin hanya mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai kondisi. For example, when team members are new, leaders should provide more guidance. Namun, ketika tim sudah berpengalaman, pemimpin bisa memberikan lebih banyak kepercayaan. Teori ini menunjukkan bahwa fleksibilitas sangat penting dalam kepemimpinan. Pemimpin harus mampu membaca situasi dan mengambil keputusan yang tepat.
Teori berikutnya adalah transformational leadership. Transformational leadership adalah pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai hasil yang lebih baik. Transformational leaders itu ada inspired team members, encounter inovasi, motive employees, and develop team potential. Pemimpin transformasional biasanya mampu membawa perubahan positif dalam organisasi. Mereka tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga perkembangan anggota tim. For example, transformational leader enable employees to share ideas and improve performance. Hal ini dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas tim. Selanjutnya kita membahas mengenai perspektif. Yang pertama adalah leaders perspektif. Leaders perspektif berfokus pada kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan mengambil keputusan, serta memiliki visi yang jelas terhadap tujuan organisasi. A good leader must be able to communicate clearly and effectively. Komunikasi yang baik mampu memimpin dan dalam menyampaikan arahan kepada anggota tim. Jika komunikasi tidak jelas, maka anggota tim akan mengalami kebingungan dalam pekerjaan. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki kemampuan decision making atau pengambilan keputusan. Dalam organisasi, pemimpin saling menghadapi berbagai masalah dalam tantangan. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Another important ability is visionary thinking. Pemimpin yang memiliki visi yang jelas akan mampu mengarahkan tim menuju tujuan yang ingin dicapai. Pemimpin juga harus mampu menjelaskan visi tersebut kepada anggota tim agar semua anggota memiliki tujuan yang sama. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki sikap yang percaya diri. Self-confidence help leaders build trust and influence their team. Pemimpin yang percaya diri biasanya lebih mudah mendapatkan kepercayaan anggota timnya. Pemimpin juga harus memiliki kemampuan problem solving dalam dunia kerja. Masalah selalu muncul dan pemimpin harus mampu mencari solusi yang efektif, kemampuan problem solving yang baik. Pemimpin dapat menjaga kinerja tim tetap optimal. Perspektif yang kedua adalah follower perspektif. Follower perspektif berfokus pada anggota tim atau pengikut. Kepemimpinan tidak hanya tergantung pada pemimpin tetapi juga pada anggota tim. Followers have different ability, motivation, and experience. Setiap anggota tim memiliki kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, pemimpin harus memahami karakteristik setiap anggota. Pemimpin harus mengetahui siapa anggota tim yang memiliki kemampuan tinggi dan siapa yang masih membutuhkan bimbingan. Dengan memahami hal ini, pemimpin dapat memberikan tugas sesuai kemampuan anggota timnya. Selain itu, pemimpin juga harus memperhatikan tingkat motivasi anggota tim. Selain itu, pemimpin harus mendengarkan pendapat anggota tim. Listening skill is important in leadership. Dengan mendengarkan anggota tim, pemimpin dapat memahami masalah yang terjadi dan menemukan solusi bersama. Pemimpin juga harus memberikan dukungan kepada anggota tim. Support from leader increase team confidence and performance. Anggota tim yang merasa didukung akan bekerja lebih maksimal. Perspektif ketiga adalah situation perspective. Situasi perspektif menjelaskan bahwa kepemimpinan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi organisasi. Misalnya, dalam situasi krisis, pemimpin harus mengambil keputusan dengan cepat. However, established leader can influence team member in decision making. Pemimpin juga harus memahami kondisi anggota tim. Jika tim masih baru, pemimpin harus memberikan lebih banyak arahan. Namun jika tim sudah berpengalaman, pemimpin dapat memberikan lebih banyak kepercayaan.
External factor juga mempengaruhi kepemimpinan seperti perubahan teknologi, persaingan bisnis, dan kondisi ekonomi. Leader must adapt to their change to maintaining organization performance. Situation perspektif menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak bisa menggunakan satu gaya saja. Pemimpin harus fleksibel dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai kondisi. In conclusion, leadership is not only about positioning, but also about influence, communication, and adaptability. Great leaders understand leadership theory and apply it in real situation. Thank you for your attention. Have a good day.